Di dalam ruangan tersebut hanya 6 orang saja yang duduk melingkar sebuah meja kayu jati yang tidak begitu besar. Ukiran penyaga meja dan kursinya begitu halus dan indah, apalagi kursinya yang jok dan sandaran tinggi dengan jalinan rotan yang dianyam rapat. Di atas meja telah tersedia beberapa buah-buahan yang masih segar. Ada pisang mas, jambu merah, manggis, semangka, dan mangga arum manis. Ada pula kotak sirih dan tembakau wangi serta bubuk cengkeh yang siap dilinting dengan daun jagung kering. Keenamnya kemudian menikmati kesukaan masing-masing dalam suasana tenang. Kepulan asap tembakau pun bergulung-gulung di dalam ruangan yang berdinding papan-papan rapat dari pohon jati kecoklatan. Sepertinya Adipati Pemalang masih terdiam menunggu kata-kata dari tamunya. Tumenggung Danubaya pun sepertinya mengerti sikap sang tuan rumah. Dia segera meletakkan lintingan tembakonya di tempat abu rokok yang terbuat dari kayu tebal. Begini, anakku Adipati Purabaya, selain kedatangan anak Mas Adipati Anom Tejoningrat kemari untuk nyekar ke makam Eyang Kanjeng Pangeran Benowo, kami juga berharap agar sampeyan berkenan meminjamkan keris peninggalan Kanjeng Swargi Pangeran Benowo, yaitu Kiai Tapak dan Kiai Setan Kober itu. Adapun niat peminjaman tersebut semata-mata demi menambah kewibawaan dan sifat kandel dari anak kita Adipati Anom Tejoningrat ini. Kata-kata tersebut terakhir ini diucapkan setengah berbisik dengan tekanan suara yang kuat. Adipati Pemalang masih menunduk mendengar ucapan Tumenggung Danubaya. Sebentar kemudian dia tersenyum meski belum berani menengadahkan mukanya. Sedangkan Adipati Anom sendiri masih tenang menikmati kepulan asap rokok yang keluar dari mulutnya. Apalagi setelah rombongan kami ini kembali dari Keraton Cirebon, tentunya anak kita calon pewaris tahta Mataram ini harus benar-benar tetap menjaga kewibawaan dan menguatkan alasan-alasannya di hadapan ayahnya, Kanjeng Sinuhun Amangkurat Agung yang pemarah itu. Mohon dimaafkan Sinuhun, memangnya ada permasalahan apa rombongan berangkat ke Keraton Cirebon? Sang Adipati berbalik tanya dikarenakan memang belum mengetahui persoalannya. Tumenggung Danubaya menoleh kepada Adipati Anom Mataram di sebelahnya, yang dipandangi sudah mengerti maksud Tumenggung Danubaya. Dengan anggukan kepala, dia seperti mempersilahkan sang Tumenggung sebagai juru bicaranya. Begini anakku Adipati Purabaya, rombongan dari Mataram ini pada awalnya mengemban dawuh dari Sinuhun Kanjeng Amangkurat Agung yang menginginkan agar putra sulungnya ini melakukan temu dengan putri dari Kasepuhan Cirebon. Rencana dari Sinuhun Amangkurat Agung adalah menjodohkan sang putra mahkota dengan putri Cirebon agar hubungan kedua negara menjadi semakin erat
sebagaimana yang pernah terjadi di waktu-waktu yang telah lalu. Namun apa boleh dikata, jodoh di tangan Gusti Kang Akarya Jagat, dan tak bisa dipaksakan. Rupanya setelah Raden Mas Tejoningrat bertemu dengan calon yang hendak dijodohkan dengannya itu, hatinya tak tertarik kepada sang putri Kasepuhan Cirebon. Nah, kini anak kita ini sedang bingung untuk memberikan alasan ketidakminatannya terhadap putri yang dijodohkan oleh sang ayah. Kemudian sepulangnya dari Cirebon, rombongan kami mampir ke Kadipaten Tegal. Oleh anak Mas Adipati Reksonegoro, kami disarankan untuk nyekar di makam leluhur di Panggarit ini, sekaligus sowan kepada sampean agar sudi memberikan petunjuk serta keikhlasan meminjamkan piandel pusaka leluhur Pajang tersebut yang diharapkan dapat menenteramkan hati anak kami ini. Terang Tumenggung Danubaya lebih lanjut. Mohon maaf jika kedua keris yang diminta itu kami berikan. Lalu apa jaminannya bahwa pusaka telatah Pemalang ini akan kembali lagi kemari, Paman Tumenggung? Tanya Adipati Purabaya lemah seraya memberikan sembah hormat. Kalau Paman berkenan, aku pun berkeinginan agar putra sampean ini dapat ikut kami ke Mataram besok pagi. Sungguh sayang jika Kang Mas Subajaya hanya tetap berada di tempat ini. Aku yakin seusia kami ini butuh pengalaman agar mengetahui tempat yang lebih luas lagi. Setidaknya dia dapat mengetahui tentang kota raja di Mataram sana, sehingga kelak setelah waktunya menjadi bupati pun akan banyak pengalaman. Tugas Raden Mas Tejoningrat menjawab keraguan Adipati Purabaya. Adipati Purabaya terhenyak mendengar penuturan bangsawan Agung Mataram tersebut. Dia melirik anak lelakinya yang duduk di sebelah patihnya. Tapi justru patih Pemalang yang bernama Sindureksolah yang kemudian memberi sembah sebelum mengucapkan pendapatnya. Mohon dimaafkan jika aku lancang memberikan pendapat. Menurutku, apa yang disampaikan oleh Gusti Pangeran Adipati Anom Tejoningrat itu sangat baik. Bahkan bagiku sendiri merupakan sebuah berkah kehormatan apabila seorang putra Pemalang diperkenankan untuk mengiringi perjalanan Wong Agung Mataram kembali ke kota raja. Mumpung anak Mas Raden Subajaya masih muda, setidaknya kesempatan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk ngangsu kawruh dan menimba pengalaman sebanyak-banyaknya di pusat pemerintahan. Kelak semoga saja apa-apa yang ditemui dan dipelajari di sana akan dapat diterapkan dan dijadikan pengetahuan bagi kita dalam mengelola pemerintahan di tempat ini. Bukankah begitu, Kanjeng Pangeran Tejoningrat? Kembali Patih Sindurekso memberikan sembah hormatnya dan menundukkan kepalanya kembali. Betul apa yang dikatakan oleh patihmu itu, anakku Adipati Purabaya. Mumpung Raden Subajaya masih muda, tentunya dia butuh pengalaman, setidaknya sambil menikmati perjalanan jauh sebagai petualangan anak muda. Bukankah kita dahulu sewaktu berusia muda juga
menginginkan bepergian ke tempat-tempat yang jauh. Nah, jangan kau sia-siakan tawaran dari Wong Agung Mataram ini kepada anakmu. Izinkan dia untuk turut dalam perjalanan ini besok pagi. Setidaknya dia pun sebagai teman seperjalananku. Akulah yang akan menjadi jaminan bahwa keris pusaka Pemalang ini akan aman di tangan Adipati Anom Mataram dan kelak pun akan dikembalikan ke sini. Tugas Temunggung Danubaya membeberkan ucapan sang patih Kadipaten Pemalang. Terima kasih atas kebaikan dari Sinuhun Adipati Anom Mataram yang berkenan hendak mengajak anakku untuk turut serta ke ibu kota. Namun semua ini akan aku kembalikan kepada anakku Subajaya sendiri. Apakah dia bersedia menerima ajakan tersebut? Nah, Subajaya, apakah kau bersedia mengikuti perjalanan rombongan Wong Agung Mataram ini ke ibu kota Ngger? Sekaligus ku percaya untuk mengawal keris pusaka leluhurmu. Mata Adipati Purabaya memperhatikan dengan seksama kepada putranya. Raden Subaya pun memberikan sembah hormat dengan bibir tersenyum sebelum mengucapkan pendapatnya. Oh, sungguh merupakan kehormatan besar bagiku jika Kanjeng Adipati Anom Tejoningrat memperkenankan diriku untuk turut serta ke ibu kota Mataram. Kesempatan inilah yang aku angan-angankan sejak dulu. Sejujurnya, aku ingin melihat keramaian di pusat pemerintahan Mataram. Aku pun penasaran, ingin sekali melihat keramaian grebek sekatenan yang hingga kini hanya aku dengar dari orang-orang saja. Dan tentu saja aku pun ingin melihat dengan mata kepala sendiri tentang keindahan Istana Baru Mataram yang banyak disampaikan oleh para pekerja dan pedagang yang pernah datang ke sana, sekaligus belajar tentang tata cara pemerintahan di sana. Kalau kau menerima tawaran baik ini, nanti mohon restulah kepada ibumu dan berpamitan juga kepada adik-adikmu, sekaligus menyiapkan perbekalanmu untuk perjalanan jauh besok pagi. Berterima kasihlah kepada Gustimu Adipati Anom Raden Mas Tejoningrat atas perkenan mengajakmu turut serta ke Mataram. Anggaplah malam ini sebagai sebuah keberkahan bagimu, sebagaimana cita-cita yang kau idam-idamkan itu, Ngger, ucap Adipati Purabaya kepada sang anak. Semua yang duduk di ruangan itu tersenyum senang mendengar izin yang diberikan tersebut. 3 kali Raden Subajaya menyembah hormat kepada sang ayah, kemudian lebih menunduk lagi dalam memberikan sebuah hormat kepada sang putra mahkota Mataram. Selanjutnya kepada Tumenggung Danubaya yang turut menguatkan pemberian restunya. Namun mohon dimaafkan jika aku sampaikan kepada anak Mas Adipati Anom Mataram dan Paman Tumenggung Danubaya bahwa hanya Kiai Tapak yang kini berada di gedung Kadipaten Pemalang ini. Sebenarnya ada satu keris pusaka milik kami yang boleh dikatakan sebagai kembaran Kiai Tapak, yaitu keris Kiai Monglang yang juga berasal dari warisan Eyang Pangeran Benowo. Mengenai keris Kiai Setan Kober, sejak dulu tidak berada di sini, tetapi dirawat oleh keturunan dari Eyang Jamuddipa, pendamping setia Eyang Benowo, yang
makamnya berada di sebelah timur pesarian beliau. Nah, keturunan Eyang Jamur Dipo itu bernama Ki Tunggul Waseso yang kini menjabat sebagai lurah di Desa Warurejo, wilayah Pelawangan atau batas antara tlatah Kadipaten Pemalang dan Kadipaten Tegal. Jika Si Nuhun menginginkan agar keris itu turut dibawa ke Mataram, maka alangkah lebih baiknya aku kirimkan utusan malam ini juga untuk mengabarkan kepada Lurah Tunggul Waseso agar berkenan datang kemari sekalian membawa keris tersebut, sambung Adipati Purabaya. Aku rasa lebih baik begitu, anakku Adipati. Mumpung hari belum terlalu larut malam, utuslah orang kepercayaanmu agar segera menemui Ki Tunggul Waseso. Sampaikan bahwa putra mahkota Mataram kini sedang berada di kadipaten ini dan ingin bertemu dengannya sekalian membawa keris yang dimaksud, ucap Tumenggung Danubaya menyarankan. Maka malam itu juga diperintahlah seorang utusan kepercayaan kadipaten untuk berangkat menemui Ki Lurah Tunggul Waseso di Desa Warurejo. Keberangkatannya diantarkan pula oleh 2 orang prajurit Mataram untuk menguatkan bahwa memang benar Wong Agung dari ibu kota Mataram sedang di Pemalang. Malam mulai menebarkan keheningannya saat kedatangan Ki Tunggul Waseso didampingi oleh seorang anak muda berusia belasan tahun. Sikapnya begitu gugup ketika memasuki ruangan yang ditunjukkan oleh salah seorang pegawai kadipaten.